Nah ini anggap ini kertas obat ya. Nah kertas obat, di sini kan pasti ada kopnya nih, dokter siapa, di mana gitu kan. Sama bawah ini nanti bakalan ada nama pasien, usia pasien. Nah kita tulis di sini tanggalnya berapa, misalnya Surabaya tanggal berapa. Terus untuk resepi R tadi resepi artinya ambillah. Ini maksudnya kata perintah untuk si apoteker. Jadi ambillah misalnya amoksisilin, bentukan amoksisilinnya apa, tablet misalnya, dosisnya berapa, dosisnya yang 500 mg, tablet 500 mg, berapa banyak, numero namanya, berapa banyak, dihitung. Dia misalnya dewasa 500 mg, biasanya kan kalau misalnya antibiotik dibuat 5-7 hari, bikinnya 7 hari, berarti kalau sehari ini minum 3 kali sehari, berarti 7 kali ini berapa, jadi 21 kan harusnya, jadinya bikin aja 20 biji karena satu strip isi 10 jumlahnya. Asik. Nah 3DD 1 tab 1 boleh gini, 3 kali 1 tablet maksudnya. Perintahnya apa, misalnya posko 6 setelah makan, atau kalau misalnya nggak pakai posko 6 bisa juga langsung tulis aja setelah makan, is okay. Terus jangan lupa kalau misalnya untuk antibiotik kasih lagi habiskan, kasih perintah lagi habiskan. Terus setelah itu tutup sama garis, kamu paraf di sini. Nah terus yang kedua resepi lagi, misalnya mau paracetamol sirup, dosis paracetamol sirup. Kalau sirup ini dia bikinnya nggak kayak gini miligram dosisnya, tapi dia sesuai yang tertera di sirupnya. Biasanya tuh ada tulisannya 120 mg per 5 cc, artinya dalam 5 cc sendok itu dia mengandung 120 mg paracetamol. Ini jangan lupa ditulis untuk dosisnya, terus jumlahnya berapa banyak. Nah hitung-hitung aja, paracetamol sirup itu kan biasanya botolnya 60 cc, satu botol itu kan 60 cc biasanya. Nah 60 cc dibagi 5 cc berarti kan cuma 12 kali sendok. Kalau misalnya ini dewasa, dosis dewasa kan minimal 500, berarti kurang lebih dia butuh 5 sendok 5 cc. Berarti kalau untuk dewasa dia satu botol itu cuma untuk sekitar 2 kali minum aja. Jadi resepin aja 2 botol, bikinnya PRN. Terus Signat 3DD CTH ini cochlear tea, artinya dia maksudnya tuh sendok teh, cochlear tea CTH 1. Berarti kalau misalnya CTH tulisannya, berarti kamu suruh minum yang menggunakan sendok 5 cc atau sendok teh. Kalau tulisannya C besar doang, cochlear doang, itu berarti sama dengan 15 cc. Jadi kalau misalnya dia ini ternyata 120, misalnya nih ya, dosis obatnya itu 120 dalam 15 cc, tertulis di box obatnya dalam 15 cc itu mengandung 120 mg paracetamol misalnya, berarti 3DD CTH-nya bukan CTH, 3DD C1. Nah perintahnya apa, poskunam setelah makan atau antikunam sebelum makan. Terus kalau yang simptomatik gini kamu kasih PRN ini artinya Prorenata, P.RN, tapi biasanya cepet-cepetannya PRN gitu aja, nggak usah pakai titik-titikan. Prorenata ini artinya seperlunya, atau kalau misalnya kamu nggak mau terus kayak gini nggak masalah, tulis aja misalnya 3 kali 1 C1 kan, jika demam misalnya, jika demam, pokoknya Prorenata kan penggantinya Prorenata, tujuannya obat ini apa gitu. Terus jangan lupa tutup lagi pakai garis sama kamu kasih paraf. Nah kalau misalnya di sini, misalnya namanya di sini ya, di sini masih banyak space-nya, kamu harus tutup pakai garis ginian, gunanya biar obatmu nggak ditambahin orang nanti gitu. Sorry, ini tadi contohnya untuk dewasa ya, berarti kalau dewasa kan pakai 5C, pakai 500 mg dosisnya, berarti CTH-nya CTH 5 ya, CTH 5 3 kali 5 sendok teh artinya, berarti dia dapat dosisnya 600 mg untuk dewasa. Kalau misalnya anak itu dosisnya 10 mg per kilogram berat badan. Misalnya kalau berat badannya
berat badannya misalnya 12 kilo, berarti CTH-nya CTH 1 gitu. Terus kalau misalnya pada bayi itu kan dia nggak bisa pakai sendok teh ya, biasanya dia itu pakai drop kalau misalnya ngasihin obatnya. Terus jadi beberapa obat itu ada yang sediaannya dalam bentuk drops atau tetes. Kalau untuk nulis resepnya, contohnya paracetamol ya, paracetamol sama aja sebenarnya, paracetamol drops untuk sediaannya apa, terus dia dosisnya berapa dalam satu drops itu. Dia biasanya yang beredar paracetamol tuh 60 mg per 0,6 cc. Jadi dia itu bentukannya kan drops, jadi dia pakai pipet. Jadi pipetnya itu di pipa pipetnya itu ada garis-garis, nanti bentukannya kan kayak pipet gini. Nah di sini ini kan pipetnya, dari sini tuh ada garis-garis 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 sampai 0,7 kalau nggak salah, atau 0,10. Nanti ini dipencet itu obatnya bakalan naik sampai berapanya ke atas gini. Nah untuk signanya, tandainya itu sama aja, untuk dosisnya berapa kali. Kalau misalnya obat-obat kan tetap ya, dia waktu paruhnya berapa, jadi ininya nggak perlu diiniin, tetap 3-4 kali untuk paracetamol, 3 DD. Karena meskipun dia tetes nggak perlu tulis GTT atau GUTE ini arti tetes, nggak perlu tulis berapa tetesnya, misalnya GTT 7 tetes, nggak usah tulis gitu, bikin aja langsung jelas-jelas 3 DD 0,7 cc misalnya kayak gitu. Jadi kalau untuk bayi itu dosisnya jangan ngambang, langsung aja jelas-jelas kamu ngasih dosis berapa gitu. Terus untuk ngitungnya, untuk dosis anak itu dia 10 mg per kilogram berat badan. Contohnya kalau misalnya beratnya 7 kilo, berarti kan dia butuh 7 kilo, berarti dia kan dosisnya dia 70 mg. 70 mg per 1 kali kasih kan. Berarti dia butuh 0,7 cc. Nah, nanti si ibu dia kan mencet ininya, dipencet nanti obatnya bakalan naik, misalnya naik sampai 0,7. Kalau misalnya pencetannya naik bablas sampai 0,8 0,9 nggak apa-apa, nanti dilepas aja terus ditetesin perlahan-lahan sampai dosisnya 0,7. Kalau sudah pas dosisnya baru masukkan ke dalam mulut anaknya, terus ditetesin perlahan, jangan ditetesin sekaligus semua, nanti takut anaknya tersedak gitu. Terus jangan lupa kalau misalnya kalau misalnya nulis resep untuk anak itu wajib dikasih keterangan berat badannya berapa. Untuk bocil-bocil pokoknya mau anak mau bayi pokoknya harus ada berat badannya berapa kilogram gitu ya. Oh ya, karena sirup itu kan di dalam botol ya, jadi kita pakainya FLS Flux, FLS numero berapa, yang di setelahnya numero ini harus angka Romawi. Terus amoksisilin tablet misalnya buat anak kecil, nggak mesti tabnya nggak mesti 1 ya, bisa kalau dia cuma butuh 250 mg kasih tab setengah gitu. Terus karena ini kan sediaannya untuk oral ya, jadi tulisannya di bawahnya tulis per oral, PO per oral poskunam kayak gitu, jadi ada oralnya. Kalau misalnya per vaginam tulisannya per vag gitu. Kalau misalnya suppositoria tulisannya sub. Terus jangan lupa nanti setelah di bawah ini sampingnya nama nih tanda tangannya, itu dokter siapa.